Artinya ibadah puasa yang akan kita lakukan itu mestilah dengan ilmu pengetahuan. Tidak akan ada artinya bila ibadah yang kita lakukan itu sementara tidak didasari dengan ilmu. Ya tentu ilmu yang kita gali dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalatu wassalamu alaihi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qaulallahi ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wa qalal ukhra wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada hari ini di penghujung bulan Sya'ban tahun 1443 Hijriah, alhamdulillah Allah berikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan ibadah Jumat pada hari ini. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khatib mengajak kita semua, marilah kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Jamaah Jumat rahimakumullah, seperti yang sudah khatib kemukakan tadi bahwa hari ini kita berada di penghujung bulan Sya'ban tahun ini. Sya'ban secara bahasa artinya bercerai-berai. Asal nama penamaan bulan Sya'ban itu oleh orang Arab lantaran saat itu tanah Arab ditimpa oleh kemarau yang cukup panjang, sehingga anggota keluarga mencari air ke timur, ke barat, utara, dan selatan. Untuk beberapa saat antara anggota keluarga mereka bercerai atau berpisah buat sementara. Ini asal mula penamaan bulan Sya'ban. Ternyata hari ini Allah juga berikan kepada kita cuaca atau suhu yang cukup panas. Hujan tidak kunjung datang. Ini juga memberikan peringatan kepada kita, barangkali apa yang menyebabkan hal ini terjadi. Ini merupakan rahasia dari Allah, dan tentunya kita harus dan mestilah kita menginsafi dan menyadari diri kita masing-masing. Mungkin saja ada kesalahan dan dosa kita kepada yang lain. Bulan Sya'ban merupakan bulan Nabi, bulan Rasulullah.
bulan ini sangat istimewa, begitu hampir bersamaan dengan bulan Rajab, begitu juga dengan bulan Ramadan. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan bahwa bulan Rajab adalah bulan Allah, Sya'ban bulanku, dan Ramadan bulan bagi umatku. Bahkan di dalam hadis lain diperintahkan agar kita berdoa dari yang 3 bulan itu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan keberkahan kepada kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Di antara 3 bulan yang istimewa itu, pada hari ini kita masih berada di bulan Sya'ban. Istimewanya bulan Sya'ban itu, bulan Sya'ban disebut sebagai bulan Rasulullah, bulan Nabi kita. Bulan Sya'ban disebut sebagai bulan kemesraan atau bulan kasih sayang. Bulan Sya'ban juga disebut sebagai bulan nur atau cahaya ibadah, karena memang banyak ibadah yang kita lakukan selama sebulan ini, insya Allah akan diberikan balasan oleh Allah atas amal yang kita lakukan itu. Secara historis atau sejarah, bisa juga kita lihat keistimewaan bulan Sya'ban itu. Pakar sejarah menyebutkan ada 3 hal sangat penting kita ketahui di bulan Sya'ban. Pertama, menurut Imam Nawawi, bahwa pertukaran arah kiblat umat Islam yang semula di Masjidil Aqsa, Palestina, pindah ke Baitullah Makkatul Mukarramah, terjadi pada nisfu Sya'ban tahun kedua Hijriyah. Ini peristiwa sejarah. Yang kedua, terjadinya perang Badar pada tahun 4 Hijriyah, yang dikenal dengan perang cukup lama. Ternyata awal mulanya perang itu dimulai di bulan Sya'ban. Dan yang ketiga, tinjauan sejarah ataupun aspek sejarah yang bisa kita lihat adalah terjadinya perang Bani Mustalik yang terjadi pada tahun ke-5 Hijriyah, yang dimenangkan oleh pihak Islam. Jamaah Jumat rahimakumullah, kebiasaan Rasulullah di bulan Sya'ban, pertama, Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak beribadah puasa. Beribadah puasa, yakninya ibadah puasa sunnah. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa dari Aisyah mengatakan, saya tidak pernah melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa sebulan penuh kecuali pada bulan Ramadan. Saya tidak pernah melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa sebanyak itu kecuali di bulan Sya'ban. Ini kebiasaan Rasulullah. Puasa sunnah yang dilakukan di bulan Sya'ban mungkin salah satu fungsinya adalah sebagai latihan bagi kita atau warming up, persiapan kita untuk menghadapi bulan Ramadan. Jangan nanti sampai bulan Ramadan yang insya Allah kita menunggu informasi selanjutnya, beberapa waktu lagi akan datang bulan Ramadan, kita tidak siap untuk melakukannya. Ini persiapan.
Lalu yang kedua, kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi kita memperbanyak berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang ketiga, kebiasaan Rasulullah di bulan Sya'ban adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam selalulah beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal beliau adalah yang dijamin oleh Allah masuk surga, diampuni dosa-dosanya. Apalagi kita, semestinya kita lebih banyak untuk minta ampun atau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti ayat yang kita bacakan di awal tadi, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh, dengan taubat yang sebenarnya. Surah At-Tahrim ayat ke-8. Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kamu wahai orang-orang mukmin semuanya. Bertaubatlah kamu wahai orang-orang mukmin semuanya. La'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu akan memperoleh keberuntungan. Surah An-Nur ayat ke-31. Jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam rangka mempersiapkan diri memasuki bulan Ramadan yang insya Allah sebentar lagi, beberapa jam lagi, beberapa waktu lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, mestilah kita mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah puasa, di mana bulan Ramadan yang dikenal dengan Syahrul Azim, bulan yang agung, Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan, penuh berkah. Syahrus Siyam, bulan untuk melaksanakan ibadah puasa, ibadah saum. Syahru Nuzulil Quran, peluang yang sangat luar biasa diberikan oleh Allah, kebaikan, pahala. Karena bulan Ramadan itu disebut dengan bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Musawwah, bulan Ramadan juga disebut dengan bulan santunan. Peluang bagi kita untuk memperbanyak ibadah, membantu yang lain. Syahrus Sabr, bulan untuk melatih kesabaran diri kita. Jamaah Jumat, khotib mengajak kita semua pada hari ini untuk mempersiapkan diri memasuki bulan Ramadan. Sering bahasa kita yang keluar adalah marhaban ya Ramadan. Mudah-mudahan kita akan memasuki Ramadan, selamat datang bulan Ramadan. Namun yang tak kalah pentingnya, persiapan lain yang sangat perlu kita persiapkan adalah pertama, i'dad ruhi imani, persiapan ruh keimanan. Karena yang dipanggil untuk berpuasa adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Persiapan yang kedua adalah i'dad jasadi, persiapan fisik atau persiapan kesehatan badan kita. Ini apa maksudnya? Akan lebih sempurna ibadah puasa kita lakukan bila kita sehat. Bisa kita itu berpuasa di siang harinya, ibadah sholat sunnah
baca Al-Quran, dan segala macam bentuk ibadah bisa kita lakukan. Namun bila kita sakit, tentu tidak bisa lebih banyak kita itu beribadah. Ini pentingnya persiapan fisik atau persiapan kesehatan itu. Sementara persiapan yang ketiga yang sangat penting kita persiapkan adalah i'dad maliyah, persiapan harta atau materi, agar di dalam bulan Ramadan kita juga tenang beribadah, bisa konsentrasi, khusyuk beribadah. Apalagi kita manfaatkan harta untuk berbelanja di jalan Allah, berinfak, bersedekah, memberi santunan, berzakat. Afdhalus sedekah sedaqatum fi Ramadan. Seutama-utamanya bersedekah, seafdolnya bersedekah adalah bersedekah di bulan Ramadan. Ini kita manfaatkan harta. Ini maksudnya persiapan harta. Lalu yang keempat, i'dad fikri wal ilm, persiapan pemikiran dan ilmu. Artinya ibadah puasa yang akan kita lakukan itu mestilah dengan ilmu pengetahuan. Tidak akan ada artinya bila ibadah yang kita lakukan itu sementara tidak didasari dengan ilmu. Ya tentu ilmu yang kita gali dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita bersihkan hati kita, mari kita luruskan niat kita, karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan untuk bersaum, untuk berpuasa. Semoga Allah berikan peluang, kesempatan kepada kita untuk memperbanyak lagi ibadah kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi farada alaina siyam fi syahri Ramadan walladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalatu wassalamu alaihi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad faza man ittaqa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin ya qadiyal hajat. Allahumma skina ghaithan mughithan mari'an nafi'an ghairu dhar ajilan ghairu ajil. Ya Allah, berikanlah kepada kami hujan yang merata,
menyegarkan tubuh dan menyuburkan tanaman, bermanfaat dan tidak membahayakan. Kami mohon hujan secepatnya ya Allah, tidak ditunda-tunda. Allahumma aghithna, ya Allah berikan kami hujan. Allahumma aghithna, ya Allah turunkanlah hujan. Allahumma aghithna, ya Allah hujanilah kami. Allahumma asqi ibadak wa bahaimak wansur rahmatak wa ahyi baladal mayyit. Ya Allah, berikanlah hujan kepada hambamu, kepada ternak-ternakmu, berilah rahmatmu dengan merata, dan suburkanlah tanahmu yang tandus. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.